Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam perjalanan 38 hari karya Roh Kudus sepanjang sejarah gereja. Hari ini adalah hari yang ke-26. Kita akan mendengarkan cerita dari seorang Joseph Kam bersama saya, Bernice. Joseph Kam adalah seorang pengabar Injil dari Belanda yang memberikan vitalitas baru kepada tubuh jemaat di Maluku yang ditinggalkan terlantar sesudah bubarnya VOC di Indonesia. Oleh jemaat-jemaat di Maluku, Kam diberi gelar Rasul Maluku. Kam dilahirkan pada bulan September 1769 di Belanda. Ayahnya bernama Jos Kam, seorang tukang pangkas rambut, pembuat rambut palsu, dan pedagang kulit di Belanda. Setelah Kam menyelesaikan pendidikan rendahnya, ia tidak melanjutkan pendidikannya pada tingkat yang lebih tinggi karena dia harus membantu ayahnya dalam usaha perdagangan kulit. Dalam usaha perdagangan kulit inilah Kam sering mengunjungi Zeist. Akibatnya timbul keinginan yang kuat dalam diri Kam untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Namun keinginannya itu ditahannya bertahun-tahun karena orang tuanya tidak rela untuk melepaskan beliau sebagai hamba Tuhan. Karena kakaknya Samuel Kam sudah menjadi pendeta di Berkel. Pada tahun 1802, ayah dan ibunya meninggal. Usaha perdagangan kulit orang tuanya merosot dan pada akhirnya kegiatannya dihentikan. Kam mencari pekerjaan lain, yaitu menjadi pesuruh pada Mahkamah Nasional pada tahun 1804. Kam menikah namun istrinya meninggal pada waktu melahirkan anak yang pertama. Sang anak meninggal pula beberapa bulan kemudian. Sekarang tekadnya untuk menjadi pengabar Injil pada saat itu sudah bulat. Ia melamar kepada Nederlands Zendik Genootschap, Badan Misi Belanda, pada tahun 1807. Ia mempersiapkan diri untuk menjadi pengabar Injil di Den Haag dan Rotterdam pada beberapa orang pendeta. Pada waktu itu, Badan Misi Belanda belum memiliki sekolah pengabar Injil sendiri, sehingga pada tahun 1811 pendidikan persiapannya dianggap selesai, namun Kam belum dapat diberangkatkan berhubung dengan keadaan perang masih berkecamuk. Berhubung Kam belum dapat diberangkatkan, maka Badan Misi Belanda meminta kepada kelompok Hemhout di Zeist memakai tenaga Kam untuk sementara. Di sini Kam mendapat latihan yang sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan kelak di Maluku. Bekerja sama dengan London Missionary Society, Kam dapat diberangkatkan ke Indonesia dan beliau lulus dalam ujian pengabar Injil sehingga ia tidak lagi diharuskan menempuh pendidikan di London. Pada tahun 1814, dalam usia yang ke-33, Kam menuju ke Maluku bersama dengan Berkner dan Sapper. Beliau mendapat kesempatan bekerja di gereja Protestan di Surabaya. Di sini ia membentuk satu kelompok kecil, orang-orang saleh Surabaya. Kelompok ini sangat giat dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Pada bulan Maret 1815, Kam tiba di Maluku. Ia memulai pekerjaannya untuk menghidupkan kekristenan di Ambon yang sudah terlalu lama ditelantarkan. Ia mengadakan perkunjungan-perkunjungan ke jemaat di Ambon, Haruku, Seram Selatan, dan Saparua. Dalam kunjungannya itu, ia berkhotbah, membaptiskan orang, melayani perjamuan kudus, memperdamaikan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi. Pada tahun yang sama, Kam melangsungkan pernikahannya dengan seorang gadis Indo-Belanda, Sarah Timmerman, yang dengan setia mendampingi Kam dalam pekerjaan Tuhan di Maluku. Kam terus mengadakan kunjungan ke seluruh kepulauan Maluku, bahkan sampai ke Minahasa, Sangir, Sulawesi Utara, dan Timor. Jemaat-jemaat di sana dikuatkan dan dihidupkan oleh pelayanan yang tak kenal lelah dari Joseph Kam. Kam menderita sakit parah dalam perjalanannya ke Maluku, sehingga ia terpaksa kembali ke Ambon. Segala usaha untuk menyelamatkan jiwanya tidak berhasil. Joseph Kam meninggal pada tanggal 18 Juli 1833 setelah berjerih payah selama 20 tahun lamanya di Maluku. Teladan apa yang dapat kita ikuti dari seorang Joseph Kam? Teladannya adalah beliau memiliki passion yang dalam untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan sampai akhir hidupnya. Walaupun melewati banyak rintangan, namun beliau tetap fokus kepada tugas yang Tuhan sudah percayakan kepadanya, serta ditunjukkannya kesungguhan
dari dalam dirinya, dan Tuhan membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh kamu. Begitu pula saat ini, Tuhan mempercayai kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Apakah kita sudah menjadi surat yang terbuka melalui hidup kita yang menjadi garam dan terang bagi dunia ini? Apakah kita tetap bersemangat dan tekun menjalaninya walaupun menemukan rintangan dalam hidup kita? Mari kita meminta kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk teladan Joseph kami yang pagi hari ini kami sudah dengar. Pelayanan yang begitu luar biasa, semangat passion yang begitu dalam, memberitakan Injil sampai akhir hidupnya. Ajarkan kami juga tetap setia Tuhan di masa-masa sulit ini. Biarlah kami tetap gigih, tetap tekun mengerjakan pekerjaan Tuhan sebagai saksi-saksi yang hidup, yang terus berkarya, terus memberitakan Injil sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami tidak mampu, Engkau mampukan kami. Ketika kami lemah, Engkau memberikan kami semangat, menghidupkan kami kembali, sehingga kami terus berjalan memberitakan Injil Tuhan kemanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.